Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak, silakan duduk. Iya, terima kasih Bu. Dengan Mbak siapa ya? Saya Farah Bu, yang tadi malam bikin janji sama Ibu itu. Oh, Mbak Farah Iya. yang selalu menghubungi Ibu itu ya, Betul. yang pengen mengadakan pertemuan Iya, dengan benar. Ibu. Dan kebetulan Alhamdulillah hari ini kita bisa langsung dipertemukan. Oke, baik kalau begitu. Ngomong-ngomong, Mbak Farah dari mana ini? Dari rumah tadi langsung ke sini. Dari rumah langsung ke sini. Iya, betul. Gimana kabarnya Mbak Farah? Alhamdulillah saya sehat-sehat Bu. Kalau Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Ngomong-ngomong Mbak Farah ingin mengadakan pertemuan dengan Ibu ini, apakah ada sesuatu yang mungkin bisa Ibu bantu? Iya sih, sebenarnya saya lagi ada masalah sedikit. Dan masalah itu agak sedikit mengganggu sih Bu. Dan saya juga ngerasa kalau masalah saya ini udah agak lama dan harus segera saya selesaikan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi Mbak Farah menemui Ibu ini ingin melakukan proses konseling gitu. Betul. Oke, baiklah. Apakah sebelumnya Mbak Farah udah pernah melakukan konseling atau baru kali ini? Baru pertama kali sih. Baru pertama kali ini. Oke, baiklah. Berarti Mbak Farah ini belum tahu ya apa itu konseling atau Belum. tahu sekilas? Belum sih, belum tahu. Belum tahu. Oke, kalau begitu Ibu akan jelaskan dulu konseling itu apa sih? Apa kita itu ngapain aja nanti sama proses konseling. Gitu. Oke, baik. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor yaitu Ibu kepada konseli di sini yaitu Mbak Farah, yaitu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu menyelesaikan permasalahan konseli serta memandirikan konseli agar konseli dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri setelah mengikuti proses konseling. Gitu Mbak Farah, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya di dalam proses konseling ini juga ada asas-asasnya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas di mana di sini Mbak Farah bebas menceritakan permasalahan Mbak Farah, tidak usah takut kalau permasalahan Mbak Farah akan diketahui orang lain, karena di sini permasalahan Mbak Farah hanya diketahui oleh Mbak Farah dan Ibu saja. Apakah bisa dipahami Mbak Farah? Berarti saya bebas ya untuk menceritakan apapun dan tidak akan tersebar kemana. Iya, betul sekali Mbak Farah. Oke. Selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana di sini Mbak Farah harus terbuka sama Ibu, tidak boleh menutup-nutupi apapun agar proses konseling kita ini dapat mencapai tujuan yang sebenarnya, tujuan kita tercapai secara maksimal. Karena takutnya nanti kalau Mbak Farah ini nggak terbuka, masih ada yang keganjal gitu loh, kayak belum terselesaikan, belum maksimal gitu Mbak Farah. Lalu selanjutnya ada asas kesukarelaan. Di sini Mbak Farah mengikuti konseling ini karena kemauan Mbak Farah sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Apakah Mbak Farah melakukan konseling ini karena paksaan orang lain atau ingin sendiri? Saya ingin sendiri sih Bu. Ingin melakukan konseling ini ya, karena kemauan sendiri. Betul. Oke, kalau begitu bagus sekali. Mbak Farah sudah mengerti apa itu konseling dan asas-asas yang ada di dalamnya. Lalu sekarang kita akan membuat kontrak waktu terlebih dahulu. Yang pertama, kita tentukan dulu berapa menit kita dalam melakukan proses konseling setiap pertemuannya. Gitu. Kira-kira kalau dari waktu 30 menit sampai 45 menit ini Mbak Farah lebih pas yang mana kira-kira? Kalau saya sih lebih suka sebenarnya saya lebih nyaman atau pilih waktunya tuh yang 30 menit Bu, karena itu kan udah di tengah-tengah Bu, yang nggak lebih nggak kurang. Saya rasa itu cukup. Saya rasa. Baik, kalau begitu Mbak Farah merasa lebih pas kalau 30 menit. Betul. Ya, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu pendek. Ya. Oke, baik, kalau begitu kita tentukan waktu kita setiap pertemuannya 30 menit gitu. Selanjutnya setiap pertemuan ini kan tentunya proses konseling tidak dapat dilakukan
selesai dalam satu kali pertemuan saja, tetapi lebih dari satu pertemuan. Nah, oleh karena itu kita tentukan setiap minggunya itu Mbak Farah kira-kira ingin melakukan 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, atau bagaimana? Kalau saya sih lebih baik seminggu 1 kali. Jadi setiap 1 minggu kita melakukan pertemuan 1 kali. Oke, jadi 1 kali pertemuan dalam seminggu. Iya. Gitu. Baiklah, kita sudah sepakati kita lakukan selama 1 kali dalam seminggu dan selama 30 menit. Betul. Baik. Selanjutnya kita akan memasuki tahap inti dari proses konseling ini. Jadi sekarang Ibu persilahkan Mbak Farah untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Farah alami secara lebih detail lagi. Silahkan Mbak Farah. Jadi saya itu dalam ngerasa punya rasa tidak percaya diri, Bu. Nah, tidak percaya diri saya ini karena apa ya? Saya tuh takut kalau saya bicara di depan orang banyak, saya takutnya nggak bisa diterima dengan baik, atau malah mungkin nggak jelas, atau mungkin apa ya? Intinya saya tuh nggak pede kalau saya berbicara di depan orang banyak. Saya takutnya apa yang saya ucapkan tidak bisa diterima, kemudian apa yang saya ucapkan malah membuat orang-orang itu jadi kayak ngerasani, kayak ngomongin saya di belakang kayak gitu loh. Itu sih saya takut seperti itu. Saya punya rasa tidak percaya diri yang Oke, baik. Jadi dari permasalahan Mbak Farah ini, Ibu memahaminya bahwa Mbak Farah ini mengalami rasa tidak percaya diri karena Mbak Farah berpikiran kalau takut kalau orang-orang yang ada di sekitar Mbak Farah ini membicarakan Mbak Farah atau tidak bisa menerima apa yang Mbak Farah sampaikan. Oke, baik. Kalau begitu, apakah Mbak Farah sebelumnya pernah dikritik langsung oleh orang yang kritikannya itu menyakitkan gitu untuk Mbak Farah? Bikin Mbak Farah down? Ya, jujur sih memang ada, Bu, ya. Dulu waktu masih SMA tuh kan sering presentasi tuh ya di depan kelas tuh. Nah, waktu saya dan kelompok saya presentasi, waktu saya yang berbicara itu ada teman saya, atau ya teman saya lah ya, teman saya waktu saya udah selesai, dia itu langsung ngomong, presentasimu lo kok jelek sih, penjelasanmu lo gak jelas, gitu. Terus besok kamu gak usah ikut presentasi, maksudnya gak usah ikut ngomong banyak lah, ngomong seadanya aja, omonganmu gak bisa diterima, maksudnya gak bisa tak terima, gak bisa tak cerna dengan baik kayak gitu. Nah, itu yang buat saya kayak kok jahat banget saya kayak gitu. Nah, ini yang membuat saya sampai masuk sih penjelasanku gak jelas, saya kayak gitu loh, masuk sih penjelasanku gak bisa diterima kayak gitu. Oke, baik. Apakah teman Mbak Farah tersebut itu melakukan itu hanya sekali itu saja, atau Mbak Farah pernah melakukan mendapatkan perlakuan yang sama seperti teman Mbak Farah tadi? Pernah sih, Bu, sekitar 2 atau 3 kali lah tuh saya presentasi di setiap materi pelajaran. Dia itu selalu, kamu lo lah presentasi lo gak jelas kayak gitu, kamu gak ngerti apa sih mbak omongin kayak gitu. Oke, dengan orang yang sama ya. Oke, baik. Lalu apakah teman Mbak Farah yang lain itu juga sama seperti teman Mbak Farah yang itu kan tadi? Teman saya itu kan punya ya, kalau orang di sekolah kan punya geng-gengan gitu kan, ya. Terus kadang tuh ada temannya dia tuh juga ikut-ikutan ngomongin saya, padahal kan saya berusaha untuk menjelaskan apa yang saya pahami kan seperti itu. Nah, tapi mereka ternyata malah ngeritik saya seperti itu. Nah, kan saya juga punya teman dekat sendiri tuh. Memang ada yang, tapi yang nggak satu kelompok sama saya, memang ada yang ngeritik saya, cuman dia ngeritiknya itu kayak lebih memotivasi saya supaya lebih baik lagi. Ada juga teman saya yang bilang, loh kamu udah bagus kok, aku paham sampai yang ngomongin kayak gitu. Ada juga yang ngomen positif maksudnya. Oke, baik. Berarti tidak semua teman Mbak Farah ini mengkritik Mbak Farah yang sampai membuat Mbak Farah down. Jadi masih ada yang bisa memotivasi Mbak Farah dan membuat Mbak Farah juga tidak down, jadi lebih semangat. Lalu kenapa Mbak Farah ini
sampai sekarang masih tidak percaya diri? Ya itu tadi, karena pikiran saya udah kayak, ya karena ditembak sama omongan yang enggak baik tadi Bu, karena saya dikritikan, diomongin yang seperti itu, jadi kayak, oh berarti saya kalau ngomong di depan banyak orang itu nggak jelas ya, oh berarti saya kalau ngomong di depan orang banyak itu nggak diterima, kayak gitu loh Bu. Saya jadi kayak minder, jadi nggak percaya diri kayak gitu. Jadi saya sampai sekarang sih masih ngerasa takut. Sebenarnya sih berani, cuman masih ada rasa takut atau pikiran yang terima nggak ya, bisa nggak ya, kayak gitu loh. Oke, jadi Mbak Farah ini memiliki keyakinan kalau Mbak Farah ini setiap berbicara di depan umum, di depan banyak orang, pembicaraan Mbak Farah ini tidak dapat diterima oleh orang sekitar begitu. Padahal sebenarnya tadi dulunya waktu Mbak Farah SMA itu ada teman-teman Mbak Farah yang baik loh, maksudnya memotivasi Mbak Farah dan justru membangkitkan Mbak Farah untuk lebih baik lagi begitu. Lantas kenapa gitu Mbak Farah bisa termakan oleh omongan dari kritikan dari teman-teman Mbak Farah yang bikin Mbak Farah down? Gak tahu ya Bu ya, rasanya kayak apa ya, kata-kata dia tuh kayak langsung masuk gitu, langsung ngerasa sakit, jadi kayak langsung kepikiran terus. Jadi kan kalau perasaan menyakitkan kan pasti bikin kita kepikiran ya, kayak semacam kayak bukan trauma sih, kayak apa ya, kayak ingat-ingat perasaan yang bikin sakit hati itu kan pasti terus ingat Bu, perasaan apa, perkataan orang-orang yang bikin kita sakit hati kayak gitu. Meskipun tak banyak orang yang bilang kalau kamu lo bagus, kalau kamu lo bisa, kamu pasti bisa lebih baik lagi, tapi kata-kata dia itu yang buruk itu yang mesti selalu keingat. Meskipun saya juga masih ingat kata-kata teman-teman saya yang baik-baik itu tadi. Baik, Ibu bisa mengerti kondisi Mbak Farah ini. Lantas setiap Mbak Farah, misalnya nih Mbak Farah disuruh maju ke depan presentasi begitu, gimana? Mbak Farah menolak atau bagaimana? Enggak sih, saya berusaha untuk maju untuk presentasi. Saya juga akan melakukan yang apa ya, yang terbaik dalam versi diri saya seperti itu. Dan pikiran wah diterima nggak ya, itu masih ada sih Bu sampai sekarang. Masih ada seperti itu. Jadi Mbak Farah tetap maju, cuman tetap nggak percaya diri. Iya, gitu. ya itu yang masih mengganggu saya sampai saat ini seperti itu. Oke. Jadi berarti setiap Mbak Farah maju ke depan itu sebenarnya kurang maksimal ya, karena betul. pikiran Mbak Farah itu masih tersimpan gitu loh, yang sekiranya memikirkan bahwa Mbak Farah nanti tidak dapat diterima, apa yang Mbak Farah bicarakan itu tidak dapat diterima begitu. Oke, baik. Sekarang ini Mbak Farah kuliah semester berapa Mbak Farah? Semester 5 Bu sudah. Oke, semester 5, berarti ya cukup dekat lah ya, udah semester 5 sama teman-temannya, cukup dekat sama teman-temannya. Ya cukup dekat sih. Dekat berarti ya, mungkin atau ada yang jauh atau bagaimana? Ada sih yang teman deket banget ada, yang teman deket biasa aja juga ada, teman yang nggak deket belas ya ada. Oke, berarti ada yang masih kurang dekat ya sama Mbak Farah. Lalu setiap Mbak Farah maju itu, apakah ada yang mengkritik Mbak Farah seperti teman Mbak Farah yang dulu? Saat kuliah ini sih udah agak nggak ada. Kalau saya pribadi ya saya tahunya sih nggak ada. Tapi saya nggak tahu kalau mereka ternyata ngomongin saya di belakang. Oke, jadi Mbak Farah juga memikirkan gimana di belakang saya ini ya. si Karena saya pasti, sudah pernah mengalami tadi di masa SMA itu seperti itu kan. Terus saya langsung di kuliah ini mereka benar-benar kayak ya mungkin ibu paham tentang anak kuliahan yang benar-benar mereka individual dan kita nggak tahu apa yang mereka pikirkan tentang kita sebetulnya. Ibu ngerti ya, ibu ngerti sekali. Lantas kalau ada nih yang di belakang Mbak Farah itu kayak Mbak Farah ini kok nggak bagus sih presentasinya, maksudnya kok nggak jelas gitu loh. Apa mengurangi sesuatu dari Mbak Farah, mengurangi tubuh Mbak Farah atau apa? Enggak sih Bu sebenarnya, cuman ya saya ngerasa kayak ya jadi kurang pede aja kayak gitu tadi, jadi enggak kayak
maju itu nggak ajak gitu, maksudnya nggak relax, nggak plong kayak gitu loh. Jadi kalau setiap saya presentasi maju itu kayak diterima nggak ya, jadi masih ada ketakutan kalau tidak diterima. Jadi itu yang bikin saya nggak gitu. Oke. Jadi pemikiran Mbak Farah itu sangat mempengaruhi penampilan Mbak Farah tentunya ya. Betul. Dan saya ingin benar-benar menghilangkan pikiran ini sih. Oke, kalau begitu di sini Ibu akan menerapkan memberikan salah satu teknik konseling untuk membantu Mbak Farah agar Mbak Farah ini bisa menurunkan atau melepaskan pemikiran atau keyakinan Mbak Farah yang irasional atau tidak logis tadi, bahwa Mbak Farah berpikiran kalau teman Mbak Farah tidak bisa menerima apa yang Mbak Farah sampaikan gitu. Di sini Ibu akan menggunakan teknik reinforcement atau teknik penguatan. Apakah Mbak Farah sudah tahu? Belum Tahu. Oke, jadi teknik reinforcement ini adalah teknik pemberian penguatan agar Mbak Farah ini dapat mempertahankan perilaku, pemikiran, keyakinan yang logis atau yang diinginkan gitu, dan menghilangkan pemikiran, keyakinan, dan perilaku yang tidak diinginkan gitu Mbak Farah. Sebelum itu kita akan mengubah dulu nih pemikiran irasional Mbak Farah ini menjadi irasional. Jadi Mbak Farah di sini kan berpikiran kalau Mbak Farah tidak apa yang Mbak Farah sampaikan ini tidak bisa diterima oleh orang sekitar gitu, terutama teman-teman kelas Mbak Farah gitu ya. Jadi di sini kan kalau Mbak Farah presentasi nih, terus semuanya ini teman-teman Mbak Farah sebenarnya nggak ada yang langsung kritik begitu kan, selama ini belum ada yang mengkritik Mbak Farah. Di masa kuliah ini belum ada sih. Belum ada. Tapi Mbak Farah tetap memiliki pemikiran yang seperti sebelumnya begitu. Sebenarnya gini Mbak Farah, apakah kalau ada orang yang tidak menyukai apa yang Mbak Farah sampaikan itu berpengaruh sama Mbak Farah? Maksudnya berpengaruhnya apa sih buat Mbak Farah itu? Apakah ada manfaatnya atau gimana? Enggak sih Bu, ya itu tadi, kalau misalnya saya dikritik, nah itu tuh malah bikin saya memiliki pikiran yang negatif, pikiran yang nggak baik, pikiran yang irasional tadi, yang tidak logis tadi, yang kata ibu bicarakan tadi. Jadi saya rasa kalau saya dikritik sama orang tuh malah, kalau saya makin down itu malah nggak ada manfaatnya untuk saya, malah merugikan diri saya. Betul sekali. Kalau begitu Mbak Farah udah tahu kan kalau Mbak Farah masih memikirkan hal tersebut, Mbak Farah justru akan semakin down dan membuat Mbak Farah ini tidak optimal saat tampil atau berbicara di depan banyak orang begitu Mbak Farah. Lalu teman-teman Mbak Farah ini kan udah pada dewasa kan ya, mungkin udah nggak akan mengkritik secara langsung begitu kalau ada suatu kesalahan. Nah, di sini ini Mbak Farah bisa mengubah pemikiran Mbak Farah kalau tidak semua teman Mbak Farah ini akan mengkritik Mbak Farah, dan juga tidak akan selamanya Mbak Farah akan dikritik atau dibicarakan di belakang Mbak Farah. Nah, kalaupun Mbak Farah dibicarakan di belakang Mbak Farah, itu pun nggak merugikan Mbak Farah kok. Maksudnya Mbak Farah nggak kehilangan apapun, hanya saja Mbak Farah menanamkan pikiran-pikiran itu secara terus-menerus sehingga membuat Mbak Farah ini tidak percaya diri gitu. Mbak Farah bisa mengerti ya yang Ibu sampaikan? Bisa. Oke, lantas kalau begitu kira-kira apa nih yang bisa Mbak Farah lakukan untuk membuat Mbak Farah tidak memikirkan bahwa teman-teman Mbak Farah ini membicarakan Mbak Farah di belakang Mbak Farah, mengkritik Mbak Farah begitu? Mungkin ya, kalau
Mungkin kalau selain ini mungkin saya akan berusaha untuk bodo amat. Misalnya kayak terserah lah kamu ngomongin apa aja, terserah, yang penting ya ini saya itu seperti ini, saya bisa menyampaikan seperti ini. Kalau kamu nggak terima, silakan kamu langsung, jangan kamu di depan banyak orang atau menjelek-jelekkan saya. Kalau misalnya kamu terima, ya saya juga akan sangat bahagia, saya senang kalau bisa kalau kamu bisa menerima saya yang seperti ini. Oke, bagus sekali Mbak Farah. Itu adalah salah satu pemikiran yang rasional, yang logis. Jadi kayak ya udahlah, kalian mau terima apa enggak, yang penting saya udah berusaha sebisa saya Ya, dan betul. sebisa kemampuan saya ini sampai sini, ya sudah, kalian terima syukur, kalian nggak terima ya udah gitu. Baik, karena di sini Mbak Farah sudah mengetahui irasionalnya Mbak Farah dulu itu seperti apa, dan sekarang Mbak Farah tadi barusan menemukan rasionalnya Mbak Farah itu seperti apa, harus bagaimana agar dapat menggantikan pemikiran irasional Mbak Farah yang sebelumnya, gitu ya. Oke. Apakah Mbak Farah bisa mengulangi lagi apa keyakinan rasional Mbak Farah sebelumnya, dan Mbak Farah ganti dengan pemikiran rasional yang baru saja Mbak Farah sampaikan tadi? Dulu kalau pemikiran irasional saya itu, saya terlalu memikirkan omongan orang lain sehingga saya membuat saya tidak pede, yang membuat saya takut untuk maju ke depan atau berbicara di depan orang banyak. Dan pemikiran rasional saya sekarang kayak, oh ya sudah, kalau misalnya kamu mau menerima saya, alhamdulillah. Kamu nggak terima saya, ya sudah, apapun yang saya sampaikan ya ini saya, kayak gitu loh. Jadi sekarang bodo amat lah, terserah kamu mau ngapain, terserah kamu mau ngeritik ABC, ya sudah, silahkan. Karena ya lama-lama juga saya kayak, buat apa juga ngedown, buat apa juga kayak mikirin omongan orang, belum tentu juga itu benar, belum tentu juga itu akan terjadi di orang lain yang tidak mengkritik saya. Iya, betul sekali Mbak Farah. Mbak Farah sudah bagus sekali. Oleh karena itu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi, dan untuk selama seminggu ke depan sebelum kita bertemu, Ibu akan memberikan penguatan pada Mbak Farah. Misalnya kalau Mbak Farah ini bisa percaya diri lagi, maksudnya nggak memikirkan pemikiran yang kalau teman Mbak Farah akan mengkritik Mbak Farah, membicarakan Mbak Farah di belakang Mbak Farah, dan Mbak Farah bisa benar-benar fokus menyampaikan apa yang ingin Mbak Farah sampaikan. Nah, selama Mbak Farah bisa menerapkan pemikiran rasional Mbak Farah tadi, yang ya sudah, kalau mereka tidak bisa menerima, Mbak Farah akan tetap percaya diri pada diri Mbak Farah sendiri dan tidak akan minder lagi, begitu Mbak Farah. Mbak Farah bisa memberikan reward untuk diri Mbak Farah sendiri agar Mbak Farah ini dapat mempertahankan pemikiran rasional Mbak Farah tersebut, agar tidak membangkitkan agar irasionalnya Mbak Farah itu tidak bangkit kembali. Kira-kira apa nih penguatan yang tepat untuk Mbak Farah, reward yang membuat Mbak Farah bisa mempertahankan rasional tersebut? Kalau saya sih, reward itu biasanya saya jalan-jalan, shopping, tapi nggak dengan uang saya, dengan orang tua saya. Oke, baik. Maksudnya saya akan minta ke orang tua saya, Pak, saya berhasil melakukan. Oke, baik. Bagus sekali, itu bisa banget buat diterapkan untuk sebagai penguatan Mbak Farah. Kalau selama seminggu ini Mbak Farah bagus dalam menanamkan pemikiran yang rasional tadi, Mbak Farah bisa memberikan reward pada diri Mbak Farah sendiri agar Mbak Farah tidak mengulangi lagi pemikiran-pemikiran yang irasional kembali, begitu Mbak Farah. Dan untuk pertemuan selanjutnya
Nanti kita akan bahas perkembangan Mbak Farah. Apakah Mbak Farah sudah mengalami perubahan atau justru ada muncul lagi pemikiran irasional yang membuat Mbak Farah semakin menjadi-jadi pemikiran irasionalnya gitu ya Mbak Farah. Mungkin cukup untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan di minggu depan gitu ya Mbak Farah. Ibu mohon maaf kalau sekiranya ada yang salah Ibu ucapkan. Sebelumnya terima kasih Mbak Farah sudah menghubungi Ibu dan mengingat Ibu kalau untuk melakukan konseling. Saya juga terima kasih banyak karena sudah dibantu sejauh ini sama Ibu. Saya juga minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah membantu saya. Saya izin pamit dulu, Bu. Ya, Minggu depan kita bisa ketemu lagi. Ya, dadah. Terima kasih Mbak Farah. Iya, terima kasih Bu ya. Pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk Mbak Farah. Ya, terima kasih. Gimana nih kabarnya Mbak Farah? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Ngomong dari mana tadi Mbak Farah? Ini tadi dari rumah teman Bu, terus langsung ke sini. Oh, dari rumah teman ya, baru ke sini. Oke, baiklah. Ini pertemuan kedua kita dalam proses konseling ya Mbak Farah. Apakah Mbak Farah masih ingat nih kemarin kita membahas apa keyakinan irasional Mbak Farah dan rasional Mbak Farah yang sudah Mbak Farah Kemarin sih kita membahas itu ya Bu, ya keyakinan irasional saya atau pikiran yang tidak logis saya. Jadi saya itu memiliki pikiran yang yang berlebihan tentang orang yang menurut saya sehingga saya tidak percaya diri seperti itu kan. Kemudian akhirnya saya bisa memiliki pikiran yang rasional yang dimana saya mulai membiasakan untuk bodoh amat atau terserahlah kepada orang yang tidak suka atau mengkritik saya, sehingga membuat saya lebih bisa percaya diri lagi jika ngobrol atau berbicara di depan orang banyak seperti itu sih. Oke, baik, bagus sekali Mbak Farah, ternyata masih mengingat apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang Ibu pengen tahu nih gimana perkembangan Mbak Farah, apakah ada perkembangan yang bagus atau ada kendala masalah yang Mbak Farah alami selama seminggu ini? Kemarin sih kebetulan waktu ada jadwal saya waktu mau presentasi Bu ya. Nah itu tuh saya coba terapkan untuk menghilangkan pikiran irasional saya, atau saya berusaha untuk bodo amat lah, saya yang penting presentasi, ini hasil saya, ini penjelasan saya seperti ini. Kalaukah kamu mau kritik ya silahkan monggo, kalau enggak ya sudah. Saya sih sudah mulai untuk membiasakan seperti itu. Ya, baik, dan Mbak Farah bisa melakukan itu dari awal Mbak Farah presentasi sampai berakhir. Bisa. Oke, bagus sekali Mbak Farah. Ternyata ada perubahan yang cukup bagus bagi Mbak Farah selama seminggu ini. Ya, meskipun awal-awalnya memang kayak masih ragu-ragu, masih ada rasa takut ya, masih ada bisa nggak ya, masih ada gitu, masih ada pemikiran seperti itu. Tapi lama-kelamaan setelah saya tahu dan saya juga sempat tanya ke beberapa teman saya tuh, teman yang nggak terlalu deket ya, saya tanya presentasiku gimana, kamu bisa nerima nggak, jelas nggak? Alhamdulillah sih mereka responnya benar-benar jujur ya, dan benar-benar ngomong kalau bagus kok, bisa kok diterima seperti itu. Jadi ya itu yang membuat saya kayak jadi semakin dari hari ke hari itu semakin berani untuk berbicara di depan banyak orang. Oke, bagus sekali Mbak Farah. Jadi berarti di sini teman-teman Mbak Farah ini tidak selamanya akan membicarakan Mbak Farah atau mengkritik Mbak Farah. Kalau Mbak Farah sendiri juga udah berusaha semaksimal mungkin ya kan, maksudnya enggak yang pokoknya presentasi gitu, nggak ada nggak ada Mbak Farah pengen maksimal gitu. Lalu untuk penguatannya gimana nih Mbak Farah? Kemarin sih sempat saya diskusikan sama orang tua saya. Nah beliau itu setuju untuk menantang saya seperti itu kan. Terus
kalau memang kamu bisa dan kamu mampu ya sudah lakukan. Kalau memang berhasil, oke deh kita shopping kayak gitu. Dan ya alhamdulillah sih kemarin habis diajak keluar sama ayah saya. Oke, baik, bagus sekali. Berarti keluarga Mbak Farah ini mendukung Iya, sekali ya untuk alhamdulillah. perubahan Mbak Farah ini. Iya. Jadi mempermudah mempermudah perkembangan Mbak Farah sendiri. Untuk selanjutnya Mbak Farah masih bisa tetap menerapkan reward ini atau penguatan ini agar Mbak Farah lebih mantap lagi, yakin pada diri Mbak Farah sendiri kalau Mbak Farah bisa ungkapkan saja apa yang Mbak Farah ingin ungkapkan. Yang penting tetap memperhatikan perasaan orang lain ataupun tidak menyinggung orang lain gitu Mbak Farah. Lalu apakah sebelumnya Mbak Farah mengalami masalah, kendala atau lancar-lancar saja? Ya itu tadi yang awal-awalnya kan memang awal saya menerapkan itu memang saya masih punya perasaan ragu-ragu, takut atau tidak percaya diri lah gitu ya. Karena memang masih pikiran irasional itu masih ada, meskipun saya sudah membicarakan atau sudah menyebutkan pikiran rasional saya, tapi saya masih ada pikiran irasional yang masih mengganjal lah ya. Terus ya sudah, kan saya juga punya teman dekat tuh ya, saya cerita lah ke dia, akhirnya dia juga memotivasi saya juga supaya saya bisa yakin sama pikiran rasional saya. Baik, alhamdulillah, syukurnya Mbak Farah di sini memiliki lingkungan yang positif. Alhamdulillah, iya. Masih banyak orang-orang baik di sekeliling Mbak Farah. Betul. Oke, untuk selanjutnya seperti yang Ibu katakan tadi, Mbak Farah masih bisa menerapkan pemberian penguatan ini atau reward untuk Mbak Farah agar tetap memaksimalkan pemikiran rasional Mbak Farah dan benar-benar menghilangkan pemikiran irasional Mbak Farah itu. Apakah ada yang ingin Mbak Farah diskusikan lagi sama Ibu atau ada sesuatu? Mungkin sudah sangat cukup dan sudah sangat membantu Bu ya. Saya juga banyak terima kasih Ibu sudah membantu saya sampai sejauh ini dan bisa membuat saya untuk menghilangkan pikiran-pikiran irasional atau pikiran saya yang tidak logis, dan sehingga saya bisa percaya diri kembali meskipun harus berproses. Iya, semuanya memang butuh proses, ya bisa kita yang sebelumnya nggak berani terus tiba-tiba langsung berani begitu. Semuanya butuh proses. Dan Mbak Farah di sini prosesnya cukup bagus karena juga dukungan dari lingkungan Mbak Farah ini juga bagus, dan juga kemauan dari Mbak Farah sendiri ini juga kuat untuk merubah perilaku Mbak Farah atau pemikiran Mbak Farah ini. Kalau begitu mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini saja, cukup 2 kali pertemuan saja. Kalau sekiranya nanti Mbak Farah ada masalah atau apapun, Mbak Farah bisa menghubungi Ibu lagi. Sebelumnya apakah Mbak Farah benar-benar sudah puas atau masih ada ganjalan? Alhamdulillah sih saya sudah sangat merasa puas dan sudah sudah lega gitu, sudah bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Jadi tujuan Mbak Farah di sini sudah tercapai ya? Iya, alhamdulillah. Oke, baik, kalau begitu berarti kita sampai di sini saja ya Mbak Farah. Baik Bu. Ibu juga terima kasih Mbak Farah mengikuti proses konseling ini dengan sangat baik, dan Mbak Farah mempunyai kemauan yang sangat besar sehingga mempermudah perubahan diri Mbak Farah ini. Baiklah, kalau gitu saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Saya juga minta maaf kalau misalnya saya banyak merepotkan. Saya minta maaf juga kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kalau begitu saya izin pamit Bu ya. Kalau misalnya saya ada yang pengen saya sampaikan atau saya ceritakan lagi, saya akan menghubungi Ibu. Ya Mbak Farah, dengan senang hati Mbak Farah tidak usah sungkan-sungkan untuk menghubungi Ibu. Baik. Lalu saya pamit Bu ya. Ya, Terima kasih Mbak Farah, banyak terima atas kasih. waktunya. Mari Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.